Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Megita Dwi Pamungkas dan Ibu Nina Agustianingrum selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai penerapan translasi dan refleksi pada motif batik Kawung Jogja. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 3. Untuk yang pertama ada Mbak Okta Putri Maharani, yang kedua ada saya sendiri Rizky Fariha, yang nomor 3 ada Mbak Vina Ariska, dan yang terakhir ada Mbak Farah Dwi Agustina. Nah, untuk yang pertama ada penjelasan mengenai batik Kawung Jogja. Nah, pada gambar di samping kiri itu adalah salah satu motif batik Kawung Jogja. Batik Kawung sendiri ini jika dihubungkan dengan matematika merupakan salah satu motif batik yang berbentuk geometris dan banyak dikenal oleh masyarakat Yogyakarta. Unsur motif batik Kawung berupa 4 bulatan dengan sebuah titik pusat yang jika dihubungkan dengan aspek matematika dapat didekati dengan bangun datar elips. Nah, salah satu unsur dari motif batik Kawung ini dapat disusun dari satu elips yang ditransformasikan berdasarkan konsep transformasi seperti translasi, refleksi, atau rotasi. Proses penyusunan salah satu unsur dari motif batik Kawung dapat dilakukan dengan berbagai cara dan urutan transformasi tertentu. Untuk selanjutnya ada penjelasan mengenai translasi. Nah, translasi atau yang dinamakan geseran ini adalah suatu transformasi dari geometri yang menggeser atau memindahkan setiap titik pada bidang geometri dengan memperhatikan arah dan jarak yang sama. Suatu translasi gamma dinamakan suatu translasi apabila ada ruas garis berarah AB sehingga setiap titik P pada bidang V gamma ABP sama dengan P P aksen sama dengan AB. Translasi seperti ini dapat ditulis sebagai gamma AB. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Okta. Baik, untuk selanjutnya yaitu penerapan translasi pada batik Kawung Jogja. Nah, untuk motif batik Kawung Jogja yaitu seperti pada gambar ini. Nah, apabila kita berikan titik-titik pada motif ini, misalkan terdapat titik A itu di 0,0, kemudian titik B di min 1,2, titik C di min 2,1, titik D di min 3,3, titik E di 3,3, titik F di 1,2, dan titik G di 2,1. Nah, ini akan membentuk atau menghasilkan gambar yang seperti ini. Nah, kemudian apabila titik-titik ini nanti ditranslasikan, kita translasikan, itu akan menghasilkan motif batik Kawung Jogja yang utuh. Nah, untuk proses translasinya yaitu seperti ini. Untuk translasi titik A, kita translasikan sejauh vektor BA. Nah, sejauh vektor BA menghasilkan bayangannya yaitu 0 min 3 ditambah 0, 0 min 3 ditambah 0 sehingga sama dengan 3, min 3. Kemudian untuk titik B kita translasikan juga sejauh vektor BA menghasilkan 0 min 3 dikurangi 3, 0 min 3 ditambah 3 sehingga bayangannya adalah 0,0. Kemudian untuk titik C kita translasikan juga sejauh vektor BA menghasilkan bayangannya yaitu 2, min 1. Kemudian untuk titik D kita translasikan sejauh vektor BA juga hasilnya bayangannya adalah 1, min 2. Nah, kemudian yang kedua kita translasikan titik A sejauh vektor EA. Untuk yang pertama tadi kan sejauh vektor BA, yang sekarang titik A kita translasikan sejauh vektor EA. Nah, untuk bayangannya yaitu 0 min 3 ditambah 0, 0 min 3 ditambah 0 sehingga menghasilkan titiknya min 3, min 3. Kemudian untuk titik E kita juga translasikan sejauh vektor EA sehingga bayangannya adalah 0,0. Kemudian titik F juga kita translasikan sejauh vektor EA hasilnya adalah min 2, min 1. Dan untuk titik G kita translasikan juga sejauh vektor EA hasilnya adalah min 1, min 2. Nah, untuk gambarnya di GeoGebra yaitu sebagai berikut ini, seperti gambar berikut ini. Nah, ini kita sambungkan titik-titiknya maka akan menghasilkan motif batik Kawung Jogja yang utuh. Sekian penerapan translasi pada batik Kawung Jogja.
Selanjutnya, pada batik kawung juga terdapat transformasi geometri yang lain, yaitu refleksi atau pencerminan, di mana pengertian dari refleksi itu sendiri merupakan proses memindahkan setiap titik pada suatu bangun geometri sehingga bayangan titik-titik tersebut berada di sisi yang berlawanan dari suatu garis tertentu. Garis tersebut dinamakan dengan garis refleksi atau sumbu cermin. Jadi nanti pada refleksi ini yang akan menjadi garis refleksinya itu adalah sumbu X maupun sumbu Y, di mana nanti hasil refleksi itu memiliki jarak yang sama dari garis tersebut. Dengan kata lain, refleksi menciptakan bayangan cermin dari suatu bangun terhadap garis tertentu. Selanjutnya adalah ciri-ciri refleksi. Di sini terdapat 4 ciri-ciri refleksi, yaitu yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X mengubah titik X, Y menjadi X, min Y. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y, yaitu refleksi terhadap sumbu Y dengan mengubah titik X, Y menjadi min X, Y. Yang ketiga, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X, di mana refleksi terhadap garis ini mengubah titik X, Y menjadi Y, X. Dan yang terakhir adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, di mana refleksi terhadap garis ini mengubah titik X, Y menjadi min Y, min X. Kemudian, terdapat penerapan refleksi pada batik kawung. Transformasi yang dapat digunakan untuk menyusun motif kawung adalah refleksi atau pencerminan. Nah, dimisalkan titik awal dari motif kawung dengan A 0,0, B min 3,3, C min 1,2, dan D min 2,1 yang menyerupai elips. Terdapat sketsa yang tertera pada gambar 1. Selanjutnya, pada gambar 1 akan dilakukan pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan A min B dengan titik X aksen, Y aksen yang merupakan hasil refleksi. Untuk hasil refleksi titik A 0,0 terhadap sumbu X, yaitu X1 aksen, Y1 aksen sama dengan 0, 0. Kemudian hasil refleksi titik B min 3,3 terhadap sumbu X, X2 aksen, Y2 aksen sama dengan min 3, min 3. Kemudian hasil refleksi titik C min 1,2 terhadap sumbu X, yaitu X3 aksen, Y3 aksen sama dengan min 1, min 2. Kemudian hasil refleksi titik D min 2,1 terhadap sumbu X, yaitu X4 aksen, Y4 aksen sama dengan min 2, min 1. Sehingga diperoleh hasil refleksi gambar 1 terhadap sumbu X, yaitu X1 aksen, Y1 aksen sama dengan 0, 0. X2 aksen, Y2 aksen sama dengan min 3, min 3, X3 aksen, Y3 aksen sama dengan min 1, min 2, dan X4 aksen, Y4 aksen sama dengan min 2, min 1, sehingga diperoleh sketsa batik kawung pada gambar di atas. Nah, dari penerapan refleksi terhadap batik kawung didapat hasil akhir pada gambar di bawah. Baik, dari pemaparan materi tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa motif kawung diciptakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram. Beliau menciptakan motif kawung dengan mengambil bahan-bahan dari alam atau hal-hal sederhana dan kemudian diangkat menjadi motif batik yang baik. Motif kawung sendiri diilhami dari pohon aren yang buahnya berbentuk bulat lonjong berwarna putih jernih. Unsur motif kawung merupakan 4 bulatan dengan sebuah titik pusat. Titik pusat ini melambangkan seorang raja dan 4 bulatan yang mengelilingi melambangkan masyarakatnya. Bentuk dari motif kawung sendiri dimaksudkan bahwa raja harus mengayomi dan melindungi masyarakat dan masyarakat harus bisa melindungi rajanya. Artinya dari sini, dari motif kawung sendiri itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa antara raja dan juga masyarakat itu harus saling melindungi dan juga mengayomi. Nah, jika kita melihat secara matematis, motif kawung dapat didekati dengan bangun datar berbentuk elips. Elips yang digunakan merupakan elips horizontal yang kemudian dirotasikan dengan sudut putar 45 derajat. Hasil dari elips tersebut dapat ditransformasikan dengan rotasi, refleksi, dan juga translasi. Nah, pada materi yang telah kita sampaikan tadi, kita mengambil kasus bahwa motif kawung tersebut dapat direfleksikan dan juga ditranslasikan. Mungkin itu dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.